Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagaimana kalau boleh nggak membantu acara pengajian yang di situ ada kasidahan? Aduh Pak, janganlah Pak. Jangan ta'awun dalam dosa dan permusuhan. Qasidahan tuh nggak pernah diajarkan Rasul, Pak. Tahu kan qasidahan yang nyanyi pertama emak-emak pakai berbana, tak. Rebana haram kecuali di dua keadaan, hari raya dan pernikahan. Selain itu haram kata para ulama. Iya. Maka dari itulah kita jangan saling tolong menolong dalam perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Jangan. Apabila kita beribadah karena takut dari siksa api neraka, apakah itu termasuk juga takut kepada Allah? Iya. Karena adab Allah apa kalau bukan nerakanya? Maka kalau kita takut dari api neraka, bukankah Allah berfirman, ya, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin waquduhan nas wattaqun nar. Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah dari neraka walaupun dengan infak setengah kurma. Iya. Panjang benar. Waduh, isinya juga mengerikan lagi. Nanti aja deh. Ustadz, bagaimana kalau kita pada waktu sholat doa iftitah yang kita baca tidak sampai selesai seperti pada salawat Nabi? Misalnya kalau baca wajhatu hanya sampai wa ana minal muslimin. Boleh enggak? Enggak boleh tuh. Harus lengkap. Jangan kita ini ya memotong-motong doa yang Rasulullah SAW telah tentukan. Ya, dipotong sendiri seenaknya. Ini namanya merubah-rubah ketentuan Rasulullah. Enggak benar, Pak. Ya. Dalam hadis apa ya Ustadz disebut tentang sholat subuh dengan nama subuh bukan fajar? Banyak, dalam Sahih Bukhari Muslim juga banyak. Ya, min sholatis subh dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu. Ya. Jadi kalau ketidaktahuan kita janganlah menjadikan kita langsung mengklaim dan memvonis. Saya punya Instagram, Pak. Kemudian ada yang nanya, Ustadz, bagaimana tentang sholat taubat? Langsung ada yang jawab, maaf ya kalau saya yang ngejawab. Setahu saya tidak ada sholat taubat dan tidak ada hadis tentang sholat taubat. Anjir, ya orang. Itu di Instagram saya, Pak. Saya bilang, maaf, sholat taubat ada hadisnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad. Walaupun memang terjadi perselisihan, Syekh Albani menghasankannya. Dan banyak ulama menghasankan karena itu dikuatkan oleh ayat. Iya. Maka dari itu, saya merasa heran. Kok berani seorang penuntut ilmu mengatakan tidak ada hadisnya? Syekh Albani rahimahullah pernah di satu majelis. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang berkata begini, tidak ada dalilnya. Apa kata Imam Syekh Albani? Perkataan kamu tidak ada dalilnya dan tidak ada hadisnya, bisa jadi dusta atas nama Rasul. Apakah kamu sudah membaca kutubus sittah?
Sudah kamu membaca kitab-kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya? Ini penuntut ilmu, kutubus sita aja nggak kenal mungkin Pak, nggak pernah dibaca. Berani mengatakan apa? Tidak ada hadisnya. Masya Allah. Kalau Ibnu Taimiyah yang ngomong kayak gitu nggak masalah Pak. Kalau Imam Ahmad yang ngomong begitu nggak masalah. Ya, karena memang hafalan hadisnya luar biasa. Maka dari itu jangan berani. Di antara adab penuntut ilmu, kata ya dalam kitab Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilm, Syekh Sadhan berkata, di antara adabnya jangan meniadakan tanpa kita sebelum kita memeriksa. Belum meriksa sudah tiadain, tidak ada. Waduh, bahaya Pak, bahaya benar. Ya. Makanya sudah saya sebutkan tadi, di media sosial itu banyak yang orang tiba-tiba jadi ulama kibar. Bagaimana cara menasihati para akhwat yang sudah berjilbab syar'i, bahkan berniqab, dan sering datang ke kajian sunnah, bahkan jadi panitia, tapi saat di kajian sering seru ngobrol sendiri. Wah, dengan teman-teman. Bahkan berteriak-teriak di tengah jamaah lain, ya Allah, ini merusak citra niqab ini. Gak bener banget ini. Ya, wallah gak bener seperti ini. Tahu nggak Pak? Di zaman dahulu, para ulama hadis itu tegas banget sama murid-muridnya. Sampai di antara guru, saya lupa namanya imam siapa, Yakub bin siapa atau siapa saya lupa namanya, Ad-Dawraqi kalau nggak salah, pernah ngisi kajian. Tahu-tahu ada muridnya ketawa sendiri, ya ngobrol. Apa kata beliau? Saya tidak akan menyampaikan hadis kepada kamu 2 bulan lama. Sorry ya, ente nggak boleh nuntut ilmu di sini lagi. Sono 2 bulan. Waduh, ya kalau antum nuntut ilmu kayak gitu, gurunya gimana ya? Langsung nyinyir di Facebook. Iya kan? Di zaman sekarang kan zaman nyinyir-nyinyiran. Ya, di Facebook lagi kesal nih, langsung tulis di Facebook. Apapun yang ada di hatinya langsung dimuntahkan di Facebook. Inilah Pak, ya. Ini akhir zaman seperti ini tidak benar. Ya. Bagaimana cara kita memasukkan ilmu ke dalam galon apabila kita belum mengetahui bahwa ilmu tersebut tidak bermanfaat, bahkan menjadi kebinasaan? Karena saat ini banyak para ustadz memberikan keilmuan yang kita tidak mengetahui manhajnya lurus atau tidak. Nah, ini penting banget. Antum tahu tidak Pak? Di zaman Imam Ahmad, ada seorang ulama salaf berkata di zaman Imam Ahmad, kami apabila ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan dia. Dan kami bertanya-tanya, siapa dia, bagaimana akidahnya. Sampai-sampai yang ditanya berkata, kamu mau menikahkan dia dengan anakmu? Di zaman Imam Ahmad, itu ulama banyak banget di zaman waktu itu Pak. Gimana zaman sekarang? Zaman sekarang tuh harus lebih ekstra ketat lagi Pak. Jangan sembarangan. Gak setiap orang bawa Quran hadis benar manhajnya Pak. Gak sih. Kan Rasulullah menyebutkan tentang Khawarij apa? Mereka membawa Al-Quran, membawa hadis. Tapi pemikirannya bagaimana? Menyesatkan. Jangan terpengaruh dengan itu. Jadi gimana dong caranya? Pertama, musyawarah dengan ustadz-ustadz yang antum percayai kuat ilmu dan manhajnya. Demikian yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mereka kalau ingin mengambil ilmu nanya dulu kepada gurunya. Hai guruku, aku mau mengambil ilmu dari si fulan. Kalau gurunya bilang bagus, ilmunya bagus, Masya Allah, iya silakan. Tapi kalau ternyata gurunya mencela, terkadang mereka lihat dulu celaannya bisa terima atau tidak. Ya nanya ke guru yang lain, yang memang betul-betul kenal siapa dia. Ya. Karena terkadang ada guru yang mencela orang lain karena apa? Karena kedengkian.
Bisa terjadi itu, bisa. Seperti halnya di zaman dahulu, Pak. Imam Bukhari dituduh jahmi sama Muhammad bin Yahya Ad-Duli. Sampai Imam Bukhari diusir dari Hisafud. Ya. Gara-gara Imam Bukhari ditanya oleh seseorang, "Hai Bukhari, apa pendapatmu tentang lafzi bil Quran makhluk? Lafadzku dengan Al-Quran makhluk." Kata Imam Bukhari, Al-Quran firman Allah, adapun suara kita suara makhluk. Oh, dipahami salah, disampaikan kepada Yahya Ad-Duli. Yahya Ad-Duli kebetulan memang lagi dengki sama Imam Bukhari. Langsung cap tahjirnya tuh, Pak. Akhirnya Imam Bukhari diusir. Iya. Sampai beliau pun pulang ke Bukhara. Di Bukhara diusir juga. Sampai beliau putuskan pulang ke desanya di Khortang. Di tengah jalan beliau meninggal dunia. Gara-gara itu dengki. Ya. Nah itulah ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya para ulama mengatakan kalau ingin berguru hendaknya terpenuhi 3 syarat yang ada pada guru kita. Yang pertama, betul-betul mumpuni dalam keilmuan, kokoh ilmunya. Kata Imam Nawawi, la yanbaghi li talibil ilm an yatluba illa mimman kamalat ahliyatuh. Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah mumpuni ilmunya, kuat ilmu. Yang kedua, lurus dan akidah dan manhajnya. Karena apabila menyimpang, jangan diambil karena itu berbahaya untuk diri kita. Seluruh ulama sepakat tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Demikian pula orang-orang yang punya pemikiran menyimpang. Yang ketiga, akhlaknya baik, Pak, supaya kita bisa mengikuti. Ya. Baiklah, sudah 5:30. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.